Suatu hari di negara makmur, hiduplah raja yang sangat zalim dan kejam, yaitu Raja Dicyanus. Raja ini menyuruh semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Kalau menolak, Raja Dicyanus tak segan-segan untuk membunuh rakyatnya. Walaupun semua rakyat bertunduk kepada Raja Dicyanus, ada 7 pemuda yang menentang kepemimpinannya Raja Dicyanus. 7 pemuda itu hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekumpulan pemuda itu berbincang-bincang. Pemuda tersebut merencanakan rencana untuk kabur dari kerajaannya. Aku sudah tidak tahan di sini. Bagaimana kalau kita kabur dari kerajaan ini? Kurasa aku setuju dengan perkataanmu. Tapi di mana kita akan bersembunyi? Kita akan bersembunyi dimanapun dan jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Aku tahu agar tidak diketahui orang lain. Dengan cara kita berangkat di pagi hari setelah subuh. Bagaimana? Setuju? Itu ide yang bagus. Aku sangat setuju. Ya, aku juga setuju dengan idemu. 7 pemuda tersebut pergi dari kerajaan pagi-pagi buta agar tidak diketahui oleh orang lain. Di saat siang hari, 7 pemuda itu sudah jauh dari kerajaan. Namun di tengah jalan ada seekor anjing yang mengikutinya dari belakang. Salah satu pemuda mengajak istirahat karena kelelahan berjalan dan berkata, "Mari kita beristirahat sejenak untuk melepas lelah." Tapi di mana kita akan beristirahat? Mungkin di gua itu saja, kurasa itu aman. 7 pemuda itu pun berjalan ke gua yang dituju oleh salah satu pemuda tersebut. 7 pemuda itu takut bila gua itu ada jebakan yang berbahaya. Salah satu pemuda pun masuk ke gua dan keluar dengan selamat. Aku rasa gua ini sangat aman. Mari kita masuk dan beristirahat sejenak. 7 pemuda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan yang sebagaimana di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Anjing yang selalu mengikuti 7 pemuda itu berada di luar untuk menjaga kecekraman bahaya. 7 pemuda tersebut tertidur dengan nyenyak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menuturkan 7 pemuda itu selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke selatan agar sinar matahari tidak masuk ke pintu gua tersebut, sehingga terlihat seperti gua yang kosong tidak berpenghuni. Sementara anjing yang mengikuti 7 pemuda tersebut mengundangkan kedua tangannya. Tak terasa 309 tahun kemudian, 7 pemuda itu bangun satu persatu dengan badan yang sangat utuh. Namun, salah satu pemuda kelaparan dan mengajak pemuda lain untuk membeli makanan. "Aku sangat lapar sekali, aku ingin turun dan membeli makanan." "Aku ikut, tunggu aku." Setelah ke pasar, ia merasa kaget karena dari baju, bangunan, dan orang-orang cukup berbeda sekali dari yang dulu. Lalu, 2 pemuda itu membeli roti gandum dan buah anggur ke pedagang tersebut. Saat pemuda itu menyodorkan uang, sang pedagang kaget karena melihat uang itu. Kok uangnya berbeda? Seperti uang zaman dulu. "Kamu ini berasal dari mana?" Pemuda tersebut nampak kebingungan. Pemuda tersebut berbicara kepada pedagang tersebut hingga menjadi tontonan warga sekitar. Setelah sadar jadi tontonan warga sekitar, 2 pemuda itu langsung pergi. Seorang warga pun bertanya, "Wahai pedagang roti, siapakah 2 pemuda itu?" "Aku pun juga tidak tahu. Apakah dia termasuk 7 orang penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun? Buktinya apa coba?" Dia menceritakan kalau ia tidur yang sangat-sangat lama sekali. Menurutku benar, dia memang adalah 7 pemuda tersebut. Apakah kita harus melaporkannya kepada raja? Tentu saja. Mari aku antar bersamamu untuk menghadap raja. Pedagang dan warga menghadap raja yang adil dan makmur, tidak seperti dulu dengan raja yang zalim. Saat pedagang bertemu raja, pedagang itu mulai berkata, "Wahai raja, aku melihat ada seorang pemuda yang termasuk 7 pemuda penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun raja." "Apakah itu benar?" "Benar yang mulia." "Mengapa? Bawa aku untuk mencari 7 pemuda yang penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun." Pengawal dan raja pun pergi ke gua para penghuni 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Raja dan pengawal pun memasuki gua tersebut dan menemukan 7 pemuda yang sudah tertidur selamanya hingga tersentuh. Raja pun menangis karena ia takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidup
menghidupkan dan memandikan seseorang. Subhanallah, sungguh kekuasaan Allah yang maha besar, agar supaya umatnya memiliki iman yang kuat untuk menyembahmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala.